Nak Bowo, pada hari ini Bapak mau ngobrol mungkin agak lama sedikit. Apakah tidak apa-apa, Nak Bowo? Oh iya Pak, tidak apa-apa. Saya senang. Oh iya, begini Nak Bowo, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri dan tidak mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain di kelas. Itu kira-kira kenapa nih? Iya Nah, Bowo. Pak. Jadi begini, saya merasa kurang nyaman kalau bekerja kelompok itu sama teman-teman. Saya nggak cocok sama teman-teman mereka. Menyuruh saya sendiri yang mengerjakan apabila kita sedang melakukan kerja kelompok atau diskusi begitu Pak. Jadi saya kesel lah, tidak Oh, nyaman seperti sama itu mereka. ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dalam obrolan kita pada kali ini, Nak Bowo? Ya Pak, saya ingin Bapak membantu saya untuk bisa bagaimana caranya saya agar nyaman bekerja dalam kelompok itu dan kita dalam kelompok itu bisa saling membantu Pak. Iya, bagus-bagus Nak Bowo. Nah, coba kamu ceritakan nih ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini, Nak Bowo. Kesel Pak, itu kesel sama teman-teman. Saya Ya, merasa dicuekin sama teman-teman karena tidak mau diajak belajar kelompok sayanya gitu. Jadi ya saya sama mereka jadi tidak nyaman, kurang nyaman lah hubungannya Pak. Iya, karena saya ya. diajak lagi tidak mau sama mereka. Saya juga kesel karena mereka dalam kerja kelompok tidak membantu mengerjakan gitu Pak, menyuruh saya sendiri. Oh, seperti itu Nak Bowo ya, dicuekin ya. Maksudnya kamu berarti Iya, merasa tidak cocok dengan teman-teman kamu ya? Iya, Nak betul Bowo. Pak, betul. Tidak cocok karena mereka tidak saling membantu Pak. Seperti itu. Nih Nak Bowo, coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses kamu dengan teman-teman kamu di kelas itu seperti apa, Nak Bowo? Iya. Begini Pak, kalau kita pas ada tugas kelompok ya, Iya, iya, iya. teman-teman suka menyuruh saya mengerjakan sendiri, sementara mereka tidak mau membantu. Mereka menganggap saya pintar dan pasti bisa mengerjakan soalnya begitu Bapak. Jadi kan enak ya gitu. Jadi teman-teman kamu itu suka menyuruh kamu mengerjakan sendiri begitu ya, Nak Bowo? Ya, ya. Jadi kira-kira kurang nyaman itu bagaimana nih, Pak Nak Bowo? Iya, jelas saya kesel lah Pak, kurang nyaman, enak di lo, gak enak di gua gitu dah Pak. Ya, iya. Ya, Nak Bowo, ya. Nih Nak Bowo, Bapak coba mau nanya nih, apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman kamu di kelas? Ya saya sih Pak meminta mereka untuk mengerjakan bareng Pak. Iya. Saya bilang ke mereka bahwa kita sama-sama belajarlah dalam kelompok itu. Terus apa ya? Saya juga akan menemui teman-teman satu kelompok lah Pak, gitu ya, untuk membicarakan hal ini supaya jangan saya saja ya yang mengerjakan apabila ada tugas-tugas itu. Kita akan mencoba berbagi tugas lah Pak, membagi peran gitu ya dalam satu kelompok itu supaya adil dan rata semua. Bagus-bagus Nak Bowo. Nah, sekarang Bapak sudah tahu apa yang menjadi penyebab kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu di kelas. Terus Nak Bowo, apakah ada lagi yang kamu pikir menjadi hambatan kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu di kelas? Tidak Pak, itu saja sudah. Oh ya, itu saja ya. Nah, Nak Bowo, dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, apa nih kira-kira mana nih yang menurut Bowo yang akan menjadi prioritas utama Nak Bowo? Oh, yang itu Pak, yang
ini menemui teman-teman satu kelompok gitu ya untuk menyampaikan gagasan saya tentang bagaimana kita itu berbagi tugas, berbagi peran dalam setiap kegiatan diskusi atau kegiatan kelompok belajar kita, gitu Pak, supaya semuanya adil dan merasa nyaman bekerja kelompok. Gitu, Pak. Bagus Nabo. Ya Nabo. Itu merupakan langkah yang sangat baik untuk Nabowo. Terus kira-kira ada rencana yang lainnya nggak Nabowo? Apa ya Pak ya? Oh iya, saya juga akan mungkin lebih sabar lah Pak menghadapi teman-teman itu, begitu ya. Saya akan belajar adaptasi lagi Pak. Ya, intinya saya akan belajar supaya bisa beradaptasi lagi dan bersabar dengan sikap teman-teman saya itu. Begitu Pak. Wah, bagus sekali Nak Bowo. Nah, Bapak sangat tertarik sekali dengan rencana kamu untuk lebih sabar dalam bekerja sama dengan teman-teman kamu di kelas. Nah, dari diskusi ini Nak Bowo, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya Nak Bowo? Ya, tentu saja Pak. Tadi kan saya mau menemui teman-teman sekelompok terus menyampaikan gagasan saya gitu ya tentang berbagi tugas dan peran dalam kerja kelompok gitu Pak. Terus saya juga akan lebih bisa beradaptasi lagi dan bersabar dengan sikap teman-teman saya Pak. Begitu intinya kita saling pengertian gitu Pak ya. Bagus sekali Nak Bowo. Bapak sangat suka dengan apa yang Nak Bowo capai pada diskusi kita kali ini. Lalu komitmen apa nih yang Nak Bowo lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini, Nak Bowo? Oh iya, ya Pak. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya Pak. Saya tidak akan malas lagi. Nih Nak Bowo, tadi kan Bapak sudah tahu nih kamu sudah mempunyai komitmen. Ya. Nih kira-kira siapa nih yang akan bisa membantu Nak Bowo dalam menjalankan komitmen Nak Bowo itu? Saya akan coba untuk meminta bantuannya teman saya yang namanya Rini Pak. Dia orang yang bisa. Iya. Itu Pak. Dia teman saya yang bisa saya percaya Pak. Dan dia akan bisa membantu saya Pak. Iya. Ya, bagus Nak Bowo. Nah, itu baik sekali Nak Bowo. Bapak suka sekali dengan apa yang kamu akan jalankan. Bapak suka dan kamu pasti bisa. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad dan Pak Bowo yang sudah mensimulasikan kasus pertama. Di sini saya sebagai pengamat telah mengamati berjalannya praktek coaching yang Bapak laksanakan. Ada 4 aspek yang menjadi acuan atau panduan dalam pengamatan. Yang pertama tujuan. Tadi saya mengamati dari praktek coaching sudah terdapat tujuannya. Saya rasa sudah baik apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad untuk melaksanakan praktek coaching terhadap Pak Bowo yang sebagai muridnya. Kemudian yang kedua, identifikasi sudah bagus. Tadi Pak Ahmad sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa permasalahan pembelajaran, apa permasalahan yang dihadapi Bowo dalam kelas, kenapa dia tidak mau bekerja sama dengan temannya. Nah, pertanyaan tersebut memberikan stimulasi atau rangsangan kepada murid tersebut untuk menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya, kenapa Bowo tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Ternyata walaupun bekerja sama, tetap tugasnya itu dilimpahkan kepada Bowo. Jadi Bowo tidak mau mengerjakan bersama-sama karena tetap saja bersama ataupun sendiri pekerjaannya tetap dia yang mengerjakan, seperti itu.
Kemudian sudah memberikan umpan balik juga untuk mengembangkan potensi murid dan memberi kesadaran kepada murid seperti apa menghadapi teman-temannya dalam belajar dan seperti apa mencari solusi dari permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Untuk poin yang ketiga, rencana aksi juga sudah bagus. Di sana coaching memberikan pertanyaan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh murid selanjutnya agar bisa bekerja sama. Ada rencana aksinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, juga ada solusi yang bisa diberikan sehingga murid tersebut tersadar seperti apa menghadapi teman-teman dan menyelesaikan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Sudah ada komitmen, kemudian dari murid yang jelas akan seperti apa langkah selanjutnya. Kemudian siapa yang akan membantu, bahwa juga murid tersebut sudah bisa menentukan siapa orang yang bisa membantu agar kesulitan-kesulitan yang dihadapi terpecahkan. Dan apa yang dilaksanakan dari aksi nyata tersebut, dari rencana tersebut sudah nampak jelas diungkapkan oleh murid tersebut, sehingga menurut pendapat saya praktek simulasi coaching Bapak berjalan dengan baik. Mungkin itu sedikit masukan atau lembar pengamatan yang saya isi dari proses coaching kasus pertama antara Pak Bowo dan Pak Ahmad, yang sebagai Pak Ahmad sebagai coaching dan Pak Bowo sebagai coaching. Terima kasih Bapak. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.